Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review dari episode 8 Rumah Dendam yang diperankan oleh Abimana Adasastria, Tatiana Sapira, Faradina Mufti, Agus Kuncoro, Kiki Nanendra, Eke Bagus, dan Surya Saputra. Secara umum, misalnya menonton episode 1 sampai 8 ini, memang ya klimaksnya di episode 8 sama kayak Zona Merah, Ular Tangga dan beberapa series yang 8 episode. Tetapi kalau melihat lebih dalam lagi, yang jadi persoalan adalah bagaimana menyambungkan kisah ini ke Serigala Terakhir atau Pertaruhan. Secara umum 8 episode masih gampang, masih bisa diadik, sedikit nyambung ke 9 jam, masih sedikit nyambung ke Pertaruhan dan beberapa series lain. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kata Abimana lebih sesuai dengan Serigala Terakhir? Kalau saya bilang tidak, karena Serigala Terakhir ya memang multifungsi ya, ada adegan tembak-tembakannya, ada adegan senjata tajamnya, tetapi simbol tenaga senjata tajam itu lebih erat kaitannya dengan seri sebelumnya adalah Pertaruhan. Dan kunci di film ini, di series ini adalah senjata tajamnya yang menjadikan alat pembunuhan. Ada celurit, ada belati panjang, ada katana, ada kuriri, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah memang bisnisnya bisnis gelap, kayak pembunuh bayaran, dan bahkan ngomongin pasar ekonomi bawah tapi juga ladang duit, itu erat kaitannya dengan Pertaruhan. Ya, kalau kita aminin saja kata Abimana, ya lebih cocok bisa ke beberapa series. Tapi yang jadi pertanyaan adalah selama 8 episode ini, ya apakah dibilangnya sebuah series yang berat seperti Bad Guys? Tidak, saya katakan tidak berat, melainkan ya lebih ringan kalau ditonton dibandingin Bad Guys yang ya terkesan berat, terkesan mesti benar-benar dipikirkan. Sedangkan di Roman Dendam ini ya jalan ceritanya lebih simpel, ada perempuan yang membalaskan dendam, terus terlibat sebuah hubungan yang kompleks, terus dia harus menyelesaikan masalah yang awalnya cuma ada di sekitar dia ternyata berdampak lebih besar. Ya sesimpel itu ya, sesimpel Ratu Adil. Kita lihat ceritanya awalnya personal, akhirnya membesar dan menjadi kompleksnya. Nah, apakah ada kekurangan? Ya banyak kekurangan, misalnya kedalaman cerita, hubungan personal antara bos pembunuh bayaran dan Barley sendiri, ataupun hubungan Barley yang sebenarnya sekompleks apa dengan warga desa, itu tidak benar-benar dijelaskan, tidak benar-benar didalami, dan sangat mungkin cerita ini akan lebih besar karena sudah ada sedikit clue-nya dari Abimana Tegasista. Jadi tanpa mengurangi yang banyak cerita yang berlebih, sekian cerita dari review dari saya. Yang kurang lebihnya ya cerita ini bisa kita terima sebagai series yang mungkin akan berlanjut, tetapi ekspektasi untuk seri selanjutnya yang mungkin akan jauh lebih
bisa diturunkan sedikit sih kalau saran kayak nilainya mungkin 6,5 dari 10. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau di pojok kanan atas. S- Singkat cerita, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.